Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Samsudin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika dengan materi pecahan di kelas 5 semester 1 dengan submateri adalah mengubah bentuk pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan bisa mengenal bentuk-bentuk pecahan, kemudian juga kalian bisa mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan biasa menjadi pecahan persen, dan sebaliknya. Untuk apa? Agar kalian nanti di masa yang akan datang, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu kalian harus mengenal dulu apa saja bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk pecahan persen. Pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri atas pembilangan dan penyebut, yang mana pembilangan dan penyebut tadi itu dibatasi oleh garis pecahan. Pecahan biasa merupakan bilangan bulat yang tidak habis dibagi oleh pembilangnya. Nah, contoh bilangan pecahan biasa itu seperti 1/2, 2/3, 3/4, dan seterusnya. Pecahan campuran adalah salah satu bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Salah satu bentuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu saat kita melakukan pengukuran bahan makanan atau bahan bangunan dan sejenisnya. Bentuk dari pecahan campuran itu seperti 3/1/2, kemudian 4/3/4, dan juga 2/5/8 dan sejenisnya. Pecahan desimal merupakan salah satu bentuk pecahan yang memiliki pembilangan dan penyebut berbentuk desimal seperti 0,5, 0,75, dan sejenisnya. Nah, pecahan desimal ini jika kita ingin mengubah ke pecahan biasa ataupun kita mau ubah ke bentuk persen, maka bilangan desimal tadi kita kalikan dengan bilangan 100. Selanjutnya kita masuk ke bentuk pecahan persen. Pecahan persen atau sering disebut dengan persen itu merupakan salah satu bentuk pecahan yang berpenyebut 100. Jadi semua bilangan pecahan yang berpenyebut 100 itu bisa kita kategorikan sebagai bentuk persen. Misal 75%. 75% itu artinya 75/100, atau 20% artinya 20/100. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengubah bentuk pecahan. Di awal tadi kita sudah belajar atau mengenal 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Ada 4 pokok bahasan dalam mengubah bentuk pecahan, yaitu yang pertama kita bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran atau sebaliknya. Nah, namun untuk materi ini itu sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Jadi pada kali ini kita hanya membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama bagaimana kalian bisa mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal ataupun sebaliknya, kemudian cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan persen ataupun sebaliknya, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk persen ataupun sebaliknya. Pada pokok bahasan ini kita akan membahas tentang cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Ada beberapa cara untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal, namun kali ini saya mengambil satu cara saja. Namun cara ini memiliki prasyarat adalah kalian harus menguasai operasi hitung perkalian bilangan bulat. Ya, harus bisa menguasai operasi hitung bilangan bulat. Kenapa? Karena untuk mengubah bentuk pecahan biasa kepada menjadi bentuk bilangan desimal, ya, kita harus bisa membagi bilangan pembilang dibagi dengan bilangan penyebut. Nah, hasil dari itu nanti kita akan memperoleh bilangan desimalnya. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikutnya, cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Baiklah adik-adik, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Contohnya adalah bilangan pecahan biasanya adalah 3/4. Oke. Nah, ini kita ingin mengubah bentuk pecahan biasa. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa prasyarat menggunakan cara ini adalah kalian harus bisa memahami dulu konsep operasi hitung perkalian, ya, agar bisa mudah menyelesaikan soal seperti ini. Nah, di sini
cara ini dan kita akan menggunakan atau melakukan pembagian, ya, operasi hitung pembagian antara pembilang dan penyebut. Nah, di sini 3 dibagi 4 itu tidak bisa, ya, bukan tidak bisa, bisa, namun untuk menghasilkan bilangan yang bulat itu tidak bisa. Nah, untuk bisa maka kita tambah angka 0 di belakang angka 3. Maka angka 0 ini itu merupakan pecahan desimal dari 0, oke. Selanjutnya kita akan menentukan bilangan yang jika dikalikan 4 itu mendekati 30, ya. Jika dikalikan 4 dia mendekati 30, yaitu yang kita akan peroleh adalah bilangan 7, ya, karena 7 dikali 4 itu sama dengan 20, benar sekali, 28. Nah, maka 30 ini kita kurangi dengan 28 dari hasil ini tadi, ya, kalian. Maka diperolehlah 30 dikurang 28 itu sama dengan, oke, tepat sekali, 2. Jadi kita bisa tulis kembali menjadi 2/4. Nah, dengan cara yang sama kita akan lanjutkan, namun di sini tadi kita mendapatkan bilangan 7, ya, dikalikan dengan 4, maka bilangan 7 inilah yang kita akan letakkan di belakang tanda koma. Nah, ini kan belum selesai, masih bisa kita lanjutkan, ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, angka 2 ini kita tambahkan angka 0 di belakang, namun di langkah keduanya ini tidak ada perubahan pada bilangan yang ada di sini. Selanjutnya 20 dibagi 4. Nah, ini akan menghasilkan bilangan bulat, ya, karena 4 merupakan faktor kelipatan dari 20, maka 20 dibagi 4 akan menghasilkan 5. Nah, bilangan 5 inilah yang akan kita tempatkan di belakang 7, sehingga 3/4 itu sama dengan 0,75. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, silakan kalian mengerjakan soal yang berada di LKPD sesuai dengan urutan yang telah disiapkan. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Nah, itu lebih mudah dibandingkan dengan kita mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah bilangan yang berpenyebut kelipatan dari 10, ya, berpenyebut kelipatan dari 10. Artinya berapapun angka di belakang koma itu adalah merupakan kelipatan dari 10. Misalnya satu angka di belakang koma itu berarti dia berpenyebut 10, 2 angka di belakang koma dia berpenyebut 100, 3 angka di belakang koma berarti berpenyebut 1000, dan seterusnya. Tinggal, jadi angka di belakang koma itu adalah merupakan pembilang, dan jumlah angka di belakang koma itu adalah merupakan penyebutnya. Nah, misal kita punya bilangan adalah 0,5. 0,5 ada satu angka di belakang koma yaitu angka 5. Maka angka 5 ini menjadi sebuah pembilang, maka karena hanya ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Sehingga kita memperoleh nilai pecahan biasanya adalah 5/10. Nah, bilangan 5/10 ini jika kita bisa sederhanakan, maka kita akan memperoleh nilai pecahan biasa adalah 1/2. Untuk contoh yang lain, silakan simak video berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Misalkan kita memiliki bilangan desimal adalah 0,28, ya, seperti ini. Nah, bilangan pecahan desimal seperti yang disampaikan bahwa pecahan desimal itu adalah bilangan pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut bilangan desimal. Artinya bilangan desimal ini kita melihat dari bilangan yang di belakang tanda koma ini, ya, di belakang tanda koma. Jika satu angka di belakang tanda koma maka dia berpenyebut 10. Jika 2 angka di belakang tanda koma berarti dia berpenyebut 100, dan seterusnya. Nah, di sini dia ada 2 angka di belakang tanda koma, otomatis maka dia berpenyebut 100. Nah, jika dia berpenyebut 100 maka
pembilangnya adalah bilangan yang ada di belakang tanda koma, yaitu bilangan 28. Maka inilah bentuk pecahan biasanya. Namun, jika bilangan ini masih dapat kita sederhanakan menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi, maka kita bisa lakukan penyederhanaan pecahan seperti yang sudah dipelajari di kelas 4 sebelumnya. Nah, sekarang kita coba mengubah ke bentuk pecahan yang lebih sederhana. Karena ini adalah bilangan yang kelipatan dari 2, maka bisa kita bahagi dengan angka 2. Ya, jika adik-adik semuanya masih belum bisa langsung jauh membaginya, kita coba masing-masing ini kita bagi dengan angka 2. Pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka 2. Maka diperoleh 28 dibagi 2, itu kita peroleh hasilnya adalah 14. Kemudian 100 dibagi 2 adalah ya 50. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Jawabnya adalah iya. Kenapa? Karena ini masih merupakan bilangan genap, dan bilangan genap itu bisa dibagi dengan 2. Oke, berarti keduanya kita bahagi lagi dengan angka 2. Maka kita akan memperoleh 14 dibagi 2 adalah ya 7. 10 dibagi 2 adalah 20, ya 25. Nah, apakah ini masih bisa disederhanakan? Ya, tidak bisa. Maka diperoleh adalah bilangan pecahan desimal 0,28, ya 28. Bentuk pecahan biasanya adalah 7/25. Nah, selanjutnya jika misal bilangannya adalah bilangan desimal 1,8, ya seperti ini, kita ingin ubah ke pecahan biasa, ya, maka kita melihat satu angka di belakang koma, hanya ada 1, maka itu otomatis dia per 10. Maka yang akan menjadi pembilang adalah bilangan 1 dan 8. Jadi di sini adalah 18. Nah, pertanyaannya, kenapa di atas yang ditulis hanya 28 saja, bilangan nolnya tidak ditulis? Ya, seharusnya di sini adalah bilangan 028. Namun dalam matematis ini angka 0 di depan angka lain itu tidak perlu dituliskan kecuali ada tanda koma, ya, seperti itu. Sehingga di sini kita tuliskan jika 1,8, maka karena satu angka di belakang koma dia berpenyebut 10, kemudian pembilangnya adalah angka yang berada di dalam sini, yaitu 1 dan 8. Nah, apakah ini masih bisa disederhanakan? Otomatis bisa. Kenapa? Karena ini semuanya bilangan genap. Maka kita bisa tulis, jika keduanya kita bahagi 2, maka diperoleh 9. Ya, maaf ya. Masing-masing kita bagi 2, maka kita akan memperoleh 9/5. Apakah ini masih bisa dibagi? Tidak bisa, ya, walaupun keduanya adalah bilangan ganjil, namun bukan kelipatannya. Ya, ini bilangan genap dan kelipatan dari 2, sehingga bisa kita sederhanakan. Sehingga 1,8 bentuk pecahan biasanya adalah 9/5. Seperti itu, ya. Semoga bisa dipahami. Baik, pada pokok bahasan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ya. Persen itu seperti di awal kita ketahui bahwa persen adalah bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Ya. Jadi sehingga pecahan biasa tadi, sebuah pecahan biasa, bagaimana cara kita bisa mengubah penyebutnya menjadi 100. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Caranya itu sangat mudah, ya. Jadi kita cukup melihat bilangannya, bilangan persennya itu berapa. Karena persen tadi di awal kita ketahui bahwa bilangannya adalah per 100. Sehingga otomatis penyebutnya adalah 100, maka pembilangnya adalah jumlah persennya. Jadi misal 25%, maka itu berubah menjadi 25/100. Nah, jika bilangan tersebut, bilangan pecahan biasa tadi tersebut masih bisa kita sederhanakan, maka silakan kita sederhanakan hingga membentuk sebuah pecahan biasa yang paling sederhana. Untuk lebih selanjutnya kita akan membahas tentang cara mengubah
pecahan persen menjadi desimal. Seperti kita ketahui tadi, persen itu adalah bilangan per 100, bilangan pecahan per 100. Artinya, bilangan per 100 tadi itu otomatis penyebutnya bernilai 100. Sedangkan pembilangnya itu yang akan menjadi bilangan yang ada di belakang koma nantinya. Nah, sekarang kita masuk di materi terakhir, yaitu bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi persen. Ya. Seperti di awal tadi juga, kita akan melihat dari nilai tempat suatu bilangan desimal agar kita bisa menentukan bilangan desimal tersebut berpenyebut 10, 100, atau 1000 dan seterusnya. Nah, dari situlah kita akan bisa membentuk atau mengubah bilangan desimal tadi menjadi sebuah bilangan persen. Nah, adik-adik semuanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga menyenangkan dan bisa kalian pahami materi yang sudah diberikan. Untuk itu, kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.